Halo semuanya, balik lagi di Kapan Lagi Jaga Jarak. Dan ya masih sama gua, Nathan. Kayaknya ini udah menuju akhir, bukan kayaknya ya, udah pasti gitu. Kita menuju akhir tahun, pasti ada sedih dan senang juga gitu. Kalau gue sedih karena ya pandemi ini tidak kelar-kelar juga gitu kan. Ya pastinya kalian dan gue juga berharap semua pandemi ini, segala situasi yang kita alami sekarang ini segera berakhir lah ya gitu. Tapi di satu sisi, gue merasa senang juga karena di siang hari ini gue bakal ngobrol bareng sama salah satu orang yang pastinya udah kalian kenal gitu. Karena lagu-lagu mereka juga bisa dibilang lagu yang tahan pandemi ibaratnya kan. Nah, kalau misalnya kalian sebelumnya udah pernah melihat di sosial media kapanlagi.com gitu, kalian pasti udah tahu siapa yang bakal kita ajak ngobrol di siang hari ini. Benar banget, dia adalah Indra dari The Rain gitu. Jadi langsung aja kali ya gue undang gitu. Selamat siang Bang Indra. Selamat siang Nathan, halo teman-teman. Woi, mantap. Gimana Bang? Sehat ya kabarnya? Alhamdulillah sehat, keluarga sehat. Teman-teman The Rain juga sehat semua? Iya, sehat. Oke. Nah Bang, ini kita tahu lah di masa pandemi sekarang ini kan semua orang terkena dampak nih ya Bang ya. Mhm, The Rain juga pastinya gitu kan, dan teman-teman mhm, musisi lainnya gitu. Kalau mhm. The Rain sendiri dampak terbesarnya apa sih? Pastinya Iya, finansial, ya. iya, iya, jadwal ya pasti ya. Jadwal kita kita kan nafkahnya 80% itu mungkin mungkin lebih 80% ya dari panggung ya. Jadi Ah, betul. jadi, yang tidak masuk itu harus ditutup, dengan cara lain gitu. Jadi Oke. itu tantangan terbesarnya itu. Heeh, Ah. Nah, Bang, ini juga kan bisa dibilang ya, kalau bukan bisa dibilang, ini kalau menurut gue nih, lagu-lagu The Rain adalah lagu-lagu yang tahan pandemi istilahnya gitu. mhm, Dalam artian, kita pendengar bisa terus menikmati lagu-lagu The Rain tanpa apa ya, harus datang langsung gitu loh. Walaupun memang rasanya lebih enak gitu kalau kita datang langsung ke penampilan live-nya dari The Rain gitu kan. mhm, Cuma kita tetap mhm, bisa nikmatin lagu-lagunya gitu. Nah, karena finansial juga berpengaruh kan dari banyaknya job yang di-cancel, jadwal manggung yang mhm, di-cancel gitu. mhm. Berarti selama ini The Rain mengandalkan pemasukan dari royalti kah atau gimana tuh, Bang? Ya, royalti, Heeh. jadi yang utama hampir setahun ini malah terus, dari konser-konser virtual. Oke. Nah, Mhm, ini bicara konser virtual juga nih, Bang, gitu. Baru-baru ini The Rain juga kan menggelar konser virtual yang judulnya jarak apa? Wah di sini nggak ada. Oh konser dari konser jauh. dari jauh. Sorry sorry. Ya, Konser dari jauh dan itu ya, temanya tentang 19 tahun kebersamaan dari The Rain itu ya, benar ya? ya, benar. Nah kalau misalnya ini nih bang, konser virtual itu apa sih hal yang menurut Bang Indra gitu rasakan Mhm. perbedaan terbesarnya antara konser virtual sama konser konvensional gitu. Kalau konser konvensional, energi penonton tuh kayak nyampe ke kita, berasa Heeh, berasa banget kalau bener, ketemu singelong gitu kan. asli. Jadi, bukan cuma suara kita yang kedengeran, jadi suara penonton kedengeran. Nah, kalau konser virtual, suara kita doang yang kedengeran. Ya, suara Astaga. yang nonton nggak kedengeran. Itu beda, tapi Hmm? serunya ya tetap seru lah. Gimana caranya kita beradaptasi aja. Apalagi, kemarin beberapa kali bikin konser virtual yang tetap bisa interaksi, kan ada, Ah, komentarnya, live chat-nya bisa, dinyalakan, udah gitu malah iya, bisa iya. ngobrol, bisa lebih ngobrol malah. Kalau beneran di panggung terbuka gitu ya nggak semudah itu. Jadi Oh, ada banyak plus hal yang minusnya. menyenangkannya juga, ya. Berarti kalau misalnya gue simpulkan, kalau misalnya live kan memang kita apa ya, kalau misalnya sebagai musisi, kok kita? Maksudnya kalau Bang Indra sama teman-teman Rain, ketika di atas panggung mendapat energi dari penonton yang singalong gitu kan, Iya, 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 tangan, dan sebaliknya penonton juga dapat energi dari teman-teman Rain. Tapi kalau di konser iya, virtual, lebih ke arah komunikasinya kali ya? betul, betul, Oke. Tapi kemarin tuh gimana tuh Bang, antusiasnya? Luar biasa banget kah? Karena itu kan alhamdulillah, tahu, ya. Ya, gede seru banget, banget. sempet ada beberapa yang nggak bisa join karena Mhm. teknis ya, akhirnya kemarin tuh sempat ada rerun-nya gitu. Jadi buat yang nggak bisa nonton rerun-nya, seneng banget lah kita, tadinya ini sempat Mhm. mau tidak diadakan gitu, tapi
sudah beberapa tahun ini The Rain itu tiap akhir tahun, tiap momen ulang tahunnya The Rain yang memang bulan Desember jatuhnya, kita selalu bikin konser tunggal gitu. Sayang Ah, banget kalau kali ini kita menyerah kalah begitu saja pada kondisi pandemi ini. Jadi akhirnya kita adaptasikan aja. Ya udah, jadinya konser virtual, judulnya oke. konser dari jauh karena kita konsernya beneran dari jauh gitu ke Iya, iya. inilah Outdoor gitu menyatu ya. dengan alam lah, outdoor. Nah, ini juga menarik juga nih Bang, karena Ya, ketika gue cari tahu juga tuh kan tentang konsernya teman-teman The Rain itu, konser ini kan digelar di outdoor, yang kayak tadi Bang betul. Indra bilang juga menyatu dengan Ya, alam gitu kan, ya. dan nggak ada di Jakarta. Cuma yang gue bingung adalah kenapa The Rain sampai ribet-ribet harus menggelar konsernya di alam gitu Bang, outdoor gitu. Itu kan persiapannya jelas dong, teman-teman produksi Ya, banget kan? wah, kita kita akhirnya konser itu digelar dari persiapannya dari dini hari sampai Ah, dini hari lagi gitu, buset. dan kita nomor satu yang jadi concern utama adalah sumber listrik tentunya, karena kan Betul. kabel dan lain-lain. Terus udah gitu cuaca digelar di musim hujan. Jadi kita sempat yang berhenti dulu, berhenti, hujan, hujan, berhenti. Waduh. uh, ya tapi itulah tantangannya dan akhirnya malah menjadikan konser ini jadi istimewa, Nathan. Oke, malah Mm-mm. teman-teman Rin juga akhirnya dapat pengalaman yang seru lah ya Oh dari iya, proses iya, ini gitu kan. iya. Udah gitu Mhm. kita bikinnya di beberapa spot gitu, pindah-pindah tempat. Nah, iya Ada iya. satu spot itu yang anginnya tuh kencang banget, Nathan. Jadi sampai Heeh, masuk ke audio. audio. Akhirnya kita putuskan udahlah biarin aja, namanya juga konser dari jauh dengan alam, jadi apa adanya. Dan ternyata malah malah jadi lebih asik sih menurut kita hasilnya dengan masuk Oke, suara semua alam ini bebunyian ya. dari alam. Iya. Jadi lebih natural gitu ya. Iya, iya. Karena kan maksudnya dia tidak ada salahnya memang ya kalau gue bilang ketika teman-teman musisi yang menggelar konser virtual atau penampilan secara virtual ada yang tapping gitu kan, ada juga yang Iya, live. iya. Cuma Iya, iya. kalau misalnya kayak gini kan live-nya benar-benar malah dapet karena kesannya kayak pas kita nonton The Rain nih misalnya ya, lagi live, kan kita juga pasti dapat suara-suara dari sekitar gitu kan. Iya, iya. Bedanya Heeh. kalau sekarang dapetnya suara dari alam gitu ya. Betul. Betul. Oke oke oke. Wah itu menarik. Cuman ini juga nih Bang, eh menggelar konser secara virtual dan bisa gue bilang juga kan teman-teman The Rain ini kan berjalan secara independen sekarang gitu kan. Iya. Nah, Mm-mm. dengan berjalan secara independen terus menggelar konser secara virtual juga gitu, itu semakin susah nggak sih Bang? Karena kan segala harus dipikirin sendiri dong dari tim produksinya Ya, juga. ya. Terutama ininya modalnya, modal produksi ya. Karena Nah itu kalau independen kan kita harus nalangin dulu di awal gitu. Semuanya benar. misalnya kayak dari penjualan tiket dan lain-lain kan itu masuknya belakangan nanti. Tapi ya itu konsekuensi kita. Jadi kita Oke. hadapi, kalau kita harus patungan ya kita patungan, dan Hmm. kita nggak pakai IO-nya ya kita. Jadi rangkap-rangkap nih. Drummernya The Rain, Mas Aang merangkap sekaligus desainer grafis. Gitarisnya The Rain, Mas Iwan merangkap sekaligus operator, sekaligus mixing, mastering, engineer-nya. Jadi Waduh. ya kita nikmati aja berbagi peran. Oke 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 oke. Nah ini juga nih Bang, mungkin banyak juga teman-teman yang bertanya gitu kan, pandemi ini kan memang merusak apa ya, banyak hal lah dari apa ya, kita gitu kan. Selain rencana-rencana manusia itu banyak yang akhirnya tertunda atau mungkin nggak bisa dicapai gitu karena pandemi ini. Mm-mm. Nah kalau The Rain sendiri gitu, ada nggak sih sebenarnya project-project yang harusnya keluar nih atau jalan di tahun ini, tapi akhirnya malah tertunda gitu kan karena si COVID ini gitu kan. Ya, pasti lah ya, pasti nggak mungkin kita nggak punya rencana, pasti ada tiap tahun, dan tahun ini ya banyak rencana tertunda. Kemarin bahkan sebelum pandemi itu kita harusnya tur Ramadan tuh kemarin. Ah, Ada turnya dibatalin. Terus oke. uh, konser ini sendiri, konser dari jauh sendiri yang kemarin itu harusnya tuh konser piknik bareng The Rain. Jadi uh, ngajak teman-teman The Rain Keepers, fansnya Oke. The Rain, itu kita naik bus bareng-bareng ke menjauh lah dari hiruk pikuk kota, terus kita piknik Ya. bareng, kita genjrengan,
itu tadinya konsep awalnya, tapi ya sudahlah, mau Oh, gimana? Kalau iya. ngeluh terus nggak jadi sesuatu nanti. Benar, malah ibaratnya kalau mengeluh terus juga otak kita melempem gitu kan, dan akhirnya Iya, iya, bisa jadi menyerah pada situasi seperti iya, sekarang gitu kan. iya Nah, betul. kalau misalnya The Rain sendiri gitu kan, walaupun memang, akhirnya konser ini membuktikan kalau The Rain nggak mau menyerah gitu kan dengan keadaan. Ya, Cuma yang pengen gue tanya secara pribadi nih, kalau The Rain sendiri ketika pandemi ini dimulai di negara kita ini gitu, mm-mm. sampai sekarang, apa sih cara kalian untuk menjaga supaya otak musisi kalian ini tetap waras lah kasarannya? Ya, kalau di awal-awal pandemi, sejujurnya itu saya sampai stop, bahkan nggak pegang gitar, nggak bikin Oke. lagu, nggak, pokoknya benar-benar kayak ngeriset, mencet reset buttonnya, terus habis itu mungkin entah ya, mungkin waktu itu saya butuhkan gitu. Eh, Hmm. eh, bahkan untuk bahkan mungkin untuk tetap waras itu malah membutuhkan itu. Jadi saya mengubah total rutinitas harian gitu. Jadi malah benar-benar fokus buat keluarga. Biasanya yang waktunya sekian persen, sekian persen, sekian persen, di awal pandemi itu ya hampir 100% nih benar-benar untuk keluarga, gimana caranya Oke. melakukan apa yang tadinya cuma sebentar bisa lama gitu. Tapi seiring waktu mulai lagi megang gitar, mulai genjrengan lagi, berkarat tuh tangannya. Tetap Oh, terus bikin bikin konser virtual juga cara kita menjaga semangat juga. ah, Terus selain itu grup WhatsApp itu sampai sekarang sangat membantu ya. Kita saling menyemangati di grup ya. Jadi saling berbagi. Misalnya ada yang nge-share, "Wah, ini asik nih konser apa?" gitu nonton. Terus nge-share, "Wah, kita nonton." "Oh iya." gitu. Ya, ini aja saling tetap menjaga komunikasi aja biar tetap saling percaya bahwa kita akan segera bergerak lagi dengan hmm. semaksimal mungkin. Kalau saat ini kita harus meredam pergerakan kita, ya sudah gitu, kita redam. Oke, istilahnya mungkin lebih legowo ya gitu kan Iya, mengenai, tapi bukan betul, dalam betul. artian, menyerah begitu saja gitu, Iya, tidak iya, gitu ya. iya, iya. Oke. Nah, berarti juga kan, kayak tadi dibilang ada referensi, apa, berbagi referensi gitu di grup WhatsApp. Berarti sebenarnya Iya, selama masa pandemi ini dan mungkin ketika teman-teman The Rain juga sedang, apa ya, rehat dulu lah dari iya, alat-alat musik gitu kan, instrumen dan iya, rutin ini, berarti kalian juga sambil menggali, apa ya, referensi-referensi baru kali ya gitu ya dari tren iya, ini? iya. Dari tren Kita lagi menyiapkan sesuatu untuk awal 2021 ya, awal tahun. ah, Mungkin akan mulai masuk studio bulan depan, Januari. Dan oke. sampai sekarang arahnya itu masih tak tertebak, jadi masih idenya masih dibiarkan berjalan seliar mungkin. Nggak tahu nantinya jadinya seperti apa. Hmm. Eh, Sama-sama ini ya, sama-sama menanti hasil akhirnya nanti. Yang jelas kita akan kerjakan segera. Oke, termasuk ini nggak, proyek-proyek yang tertunda di tahun ini nggak, jadi Hmm. balas dendam nih di tahun depan nih, ini harus jalan Uh, nih. Amin. Tapi yang Amin. jelas Ah, semoga udah bisa manggung lebih kencang lagi frekuensinya dengan oke, dengan mengikuti semua peraturan yang diberlakukan, ya biar ya. semuanya aman gitu. Tapi udah bisa lebih kencang lagi, itu aja harapan. Oke, karena mau bagaimanapun juga kita pastinya teman-teman yang lagi join di Kapan Lagi Jaga Jarak ini juga kangen, termasuk gue kangen juga nih Bang, buat bener-bener datang Amin. ke festival gitu kan, nontonin Iya, langsung band yang kita iya, suka gitu kan. iya. Nah, sementara menunggu waktu itu tiba gitu, yang kita harapkan semoga cepat datang gitu. Eh Sebenarnya selama ini tuh The Rain menemukan hobi-hobi baru nggak sih di luar rutinitas Ya, kalian selama masa ya. pandemi? Ada apa aja tuh hobinya tuh kira-kira? Saya bikin kolam ikan beberapa waktu lalu buat buat anak. Dia tadinya pengen dibikinin kecil aja gitu, 50 cm, tapi tahu-tahu jadi gede. Ya itu beli beli batu bata, beli semen, beli pasir, bikin terus akhirnya setelah bikin, oh ini berarti kalau gede harus pakai sistem filtrasi. Udah beli pompanya, ini Oh, terus milih, ya udah akhirnya jadi kolam ikan beneran gitu. Nah itu salah satu hal yang baru. Terus jadi belajar lagi video editing, audio editing,
Oh, inilah jadi lebih ngulik ya? lebih ngulik. Pokoknya ngeset target memang sampai akhir tahun ini harus bisa Adobe Premiere Pro harus lebih handal. Ya, yang gitu-gitulah gitu. Harus menambah skill lah ya, upgrade skill Iya, terus. upgrade sih. Mumpung lagi di rumah terus. Asli, asli, asli. Mm-mm. Karena daripada bosen-bosen juga mending ya nyari apa kayak yang baru ya, kegiatan yang baru. Iya, kemarin HP rusak. Ah, udah buka YouTube lihat tutorial bongkar sendiri. Alhamdulillah sembuh. Gila, lama-lama Deren punya usaha buat ini ya, servis HP malah. Nah, Bang, ini juga gue pengen balik tentang Deren nih tapi 19 tahun gitu kan. Ya, Jelas bukan hal yang mudah untuk sebuah band bisa terus berjalan gitu kan. ya betul. Dan gue juga yakin pastinya teman-teman Deren sendiri sering lah ditanya, apa sih rahasianya biar kalian awet? Nah, kalau gue pengen nanyanya tuh, gimana sih cara kalian meredam ketika ada adu argumen gitu? Pasti dong dalam Oh setiap iya, iya, iya. ada kayak perbedaan pendapat gitu kan. Gitu. Itu tuh gimana tuh cara? Kalau kita memang sampai sekarang masih sering adu argumen ya. Bahkan di konser kemarin di hari H juga masih adu argumen terus. Akhirnya kita mencoba ini ya, berpikir serasional mungkin gitu. Walaupun ide kita tidak disetujui misalnya, bukan berarti itu bukan yang terbaik gitu. Jadi kita ini aja selalu percaya bahwa belum tentu ide kita yang terbaik. Nah, itu aja. Kalau cara kita meredam gitu. Jadi dan belum tentu kalau ide kita tidak dipakai itu akan gagal. Dan terus kalau ternyata tidak berhasil baik, ya sudah. Ya, yang penting kita saling menghargai pendapat satu sama lain aja. Gitu. Misalnya saya lagi ngerasa wah ini kayaknya gini yang bagus nih, tapi anak-anak bilang enggak. Karena lebih banyak yang bilang enggak, oh ya udah kita coba aja yang itu gitu. Dan nggak perlu saling terus kalau itu ternyata terbukti salah atau ternyata kita yang benar, nggak perlu bilang gue bilang juga apa. Nah, nggak perlu yang gitu-gitu. Nah, jadi ya gitulah. Berarti bisa dibilang nih Deren lebih apa ya, versinya lebih legowo lah gitu ya. Lebih toleran ya, lebih toleran. Ini gitu. Iya, ya, lebih toleran, lebih toleran. Bahkan kita tidak pernah melarang kalau anak-anak pengen ngeband di luar band lain gitu, di luar band nggak masalah. Cuma memang saya sendiri sampai sekarang apapun ide saya kalau saya lempar ke Dren ya pasti kita garap gitu. Jadi intinya selalu menjadi wadah untuk ide-ide saya. Jadi ngapain saya bikin yang lain kecuali ada ide yang beda banget. Tapi selama ini ya semuanya tertampung di Dren. Soalnya kenapa gue nanya kayak gitu ya? Soalnya gini Bang, gue ngeliat maksudnya ada juga kan band yang punya ritual istilahnya gitu. Tiap akhir tahun tuh evaluasi, duduk bareng, lontarin semua apa nih unek-unek lu gitu kan. Gini lu kayak gini bla bla bla. Cuma pada akhirnya semua hal yang dituangkan di situ ya udah selesai gitu kan. Setelah itu selesai, mereka lanjut lagi gitu. Kalau The Rain justru lebih apa ya? Ya udah kita hajar dulu aja nih. Ide lu apaan? Oh iya ini kayak cakep gitu. Oke. Iya. Seperti itu kita. Kalau misalnya nih Bang, di luar sebagai band ya gitu, anak band gitu. Kalian kan kalau nggak salah juga udah pernah kenal dari kuliah kalau nggak salah ya? Bener ya? Iya, dari zaman kuliah dulu di Jogja. Kalau misalnya ini nih, bukan kalau misalnya. Gue pengen nanya, pertemanan kalian itu dari kuliah dan sampai sekarang itu udah masuk di level yang seperti apa nih? udah bukan teman lagi lah, 19 tahun Nathan, udah keluarga ya. Jadi kita kalau kumpul ya udah bawa anak istri, udah keluarga, udah kalau komitmennya udah tak tertulis gitu, udah nggak perlu diikat oleh apapun ya udah dari hati udah. Nah, tapi sorry tak tambahin. Tapi kita juga sangat menghargai kesibukan teman-teman di luar The Rain. Mungkin itu salah satu yang bikin The Rain bertahan sejauh ini. Nggak yang apa-apa harus The Rain, apa-apa harus The Rain. Nggak. Kalau kemarin kita sempat lagi keliling ke beberapa kanal YouTube gitu ya. Tahu-tahu Mas Aang izin karena harus ke Jogja. Ya sudah, Mas Aang ke Jogja gitu. Siapa yang bisa berangkat. Kayak gitu kita setoleran itu. Makanya apa ya?
eh, makanya jadinya saya ngerasa nggak ada beban gitu di The Rain. Nyaman banget rasanya. Dan akhirnya ya teman-teman The Rain yang lain juga kalau misalnya apa namanya mereka masuk The Rain tuh benar-benar lepas lah ya, Amin. nggak ada tekanan lah istilahnya gitu Iya, kan di The Rain. betul. Oke. Nah, Bang Indra, gue pengen ini nih, sebenarnya ini kayak mini game gitulah gitu kan. Lebih tepatnya gue pengen menantang Bang Indra gitu. Jadi gue pengen Bang Indra mengungkapkan minimal satu hal aja yang paling disukai dari teman-teman The Rain gitu. Bisa dari teman-temannya The Rain sendiri atau tim produksinya, kru, manajer dan lain. Oke. Dari Iwan gitaris The Rain. Itu ini ya, ngemong. Jadi dia memang yang paling tua dibanding kita semua. Jadi sangat paling bijak lah dia di antara kita. Nah, itu. Terus kalau Ipul itu paling teliti. Teliti itu kadang-kadang ada hal-hal yang nggak kita diperhatiin sama Ipul. Walaupun kadang-kadang bikin ribet ya. Karena yang menurut kita nggak penting jadi penting. Tapi ternyata kita butuh sudut pandang yang sangat detail dari Ipul gitu. Kalau Aang drummernya The Rain itu kartun banget, sesuai emang orangnya suka gambar kartun, emang jago gambar. Secara sifatnya juga seriang itu gitu. Jadi kalau bercanda itu kartun banget. Oh, kocaknya tuh kayak kocak-kocak ini ya, komik-komik kartun gitu ya. Iya. Iya. Oke. Nah, Bang The Rain lagi Bang Indra. Nggak apa-apa. Sering kok dipanggilnya Bang The Rain. Emang iya? Iya. Nah, kalau Bang Indra sendiri nih Bang, kalian kan misalnya, bukan misalnya lagi, kalian ini kan udah terbentuk dari tahun 1999 gitu kan ya? Ya, cikal bakalnya. Tapi resmi pakai nama The Rain baru 2001. Oh, 2001 tuh baru resmi The Rain? Resmi. Dari awal cikal bakal itu terus sampai jadi The Rain dan berjalan sampai sekarang gitu. Sebenarnya emang dari awal kalian ngebentuk itu tuh mindsetnya emang untuk mencari uang kah atau gimana sih The Rain tuh? Kalau waktu gimana ya, waktu awal-awal dulu tuh mimpinya nggak tinggi-tinggi, Nathan. Cuma pengen main dari kampus ke kampus. Oke. Jadi band lokal aja udah sangat menyenangkan gitu. Apalagi dulu kan bukan seperti sekarang yang internetnya sudah sangat menguasai dunia. Betul. Jadi cukup jadi local heroes aja sudah udah membanggakan banget gitu. Maksudnya jadi kita manggung di Jogja, yang nonton ada yang apal lagunya itu aja udah cukup gitu. Tapi ternyata seiring waktu mimpinya nambah. Tahu-tahu dapat kontrak rekaman. Setelah kita memang perjuangkan juga ya, kita bolak-balik Jakarta, naik kereta ekonomi, bisnis, kereta, pokoknya zaman susah banget lah. Sampai Jakarta numpang di tempat temen, keliling nyari alamat label. Kalau dulu kan belum ada Google Map ya, jadi manualnya nyari itu berdasarkan info katanya. Gitu. Jadi kemana-mana gitu, naik bis kota, naik angkot, nyasar. Berarti kalian datang ke Jakarta tuh sambil nanya-nanya orang juga, ini alamat ini iya. Iya. Benar-benar kayak apa ya? Ya bagaimana seperti halnya inilah era memang orang belum melek internet ya, jadi serba manual. Ini juga nih Bang, setelah The Rain terbentuk gitu kan, berjalan, terus juga tadi Bang Indra udah sempat bilang, bertambahnya impian-impian lain gitu kan, seiring berjalan waktu gitu. Sampai akhirnya kalian ada di titik di mana The Rain ini sangat, bisa gue bilang, jadi salah satu band yang disukai banyak orang di Indonesia lah, termasuk gue gitu. Pada saat gue inget pas SMP menuju SMA gitu kan, lagu-lagu The Rain itu sering banget diputar di radio-radio gitu. Dan itu apalagi radio-radio pagi atau malam, itu kan biasanya kayak prime time banget tuh, zamannya anak-anak muda request gitu kan. Nah pada saat momen kalian ada di atas lah bisa dibilang, pernah nggak sih ngerasain kayak star syndrome gitu? Wah ini gue nih. Awal-awal iya, awal-awal
Awal-awal dan sempat denial juga, padahal Star Syndrome. Ya, gimana ya, dari kita benar-benar kere lah waktu itu zaman kuliah. Saya tuh mana-mana naik bis kota ya kuliah, motor aja nggak punya ya waktu itu. Saya beli motor itu pakai royalti kok, ingat banget dulu. Terus tahu-tahu lumayan gitu ya, tahu-tahu dapat lumayan, tahu-tahu mau beli apa aja bisa, tahu-tahu dikenalin orang banyak. Apalagi tahun-tahun segitu, awal-awal 2000-an yang saya info mengenai musik itu yang bukan segampang sekarang, medianya tidak banyak gitu. Jadi rasanya itu dikenal orang lu, wah luar biasa sekali. Sempat kaget ya kemana-mana, lagi mau makan pecel lele, tahu-tahu dikenalin, ada yang minta foto gitu. Jadi sempat kaget ya, sempat Star Syndrome, sempat agak jumawa sedikit, tapi alhamdulillah nggak lama-lama. Jadi nggak lama kemudian kita jatuh. Jadi mungkin disadarkan, janganlah kau jumawa. Nah, cuman dampak buruknya tuh apa sih dari Star Syndrome itu yang dirasain dari The Rain? Yang paling buruk deh. Bahaya banget kita jadi ini ya. Jadi tidak mudah menerima kritik Star Syndrome. Jadi ngerasa bahwa kita selalu menjadi pusat perhatian. Itu bahaya banget. Jadi alhamdulillah nggak lama. Alhamdulillah nggak lama. Jadi dan sekarang kita kalau ngelihat gitu, ada apalagi dengan era Instagram dan lain-lain ya, gampang banget orang mendadak jadi seleb atau mengaku dirinya public figure gitu ya. jadi ngelihat sendiri bagaimana Star Syndrome yang pernah kita alami gitu. Jadi nggak kaget gitu, nggak kaget dengan orang tahuin, oh ini dia lagi Star Syndrome, ya udah biar aja gitu. Bedanya sekarang lebih masif aja gitu dan lebih gampang lah gitu kan. Iya. Dan lebih kelihatan sama semua orang karena Star Syndrome-nya ditunjukin di sosial media. Betul. Dieksposnya di sosial media. Udah tuh. Indonesia tahu. Cuma kalau ini ya, The Rain sendiri menemukan, ya memang sudah dibilang juga tadi akhirnya menemukan titik di mana The Rain sadar gitu untuk kita nggak boleh kayak gini lagi gitu. Tapi sebenarnya sebelum ke situ, gue pengen nanya tadi, kelebatan nih muncul di otak gue. Kritik yang pernah nyampe ke The Rain dan The Rain kayak nggak bisa terima tuh modelnya kayak apa sih kritiknya, Bang? Apa ya dulu ya? Kita terima sih sebetulnya ya. Kita terima sih emang. Dulu kita waktu awal-awal itu dibilang, kalian kok lecek banget sih. Kayak dibilang, kenapa sih band Jogja itu lecek-lecek kayak kalian gini. tahun segitu ya. Dan waktu itu kita pikir, masa sih kita nggak selecek itu. Tapi ternyata ya orang banyak yang berpikir begitu ya. Ya sudah gitu. Ya mungkin emang kita lebih ini ya. Menurut kita bahasanya casual ya. Tapi menurut banyak yang lihat biasa banget gitu. Tapi ya sudahlah. Itu dulu sempat sering kita terima kritikannya. Tapi kalau saya pribadi kayaknya menerima kritikan, banyak yang bilang lagunya kurang gitu. Ya sudah gitu. Mungkin emang gitu. Mungkin jadi memang udah telinganya nggak pas aja kali gitu mungkin. Iya alhamdulillah. Ya alhamdulillah kita tidak anti kritik lah dari dulu. Nah, pada saat ketika kalian sudah melewati Star Syndrome itu, terus juga tadi kan sempat dibilang di state juga masuk nih ke masa-masa dark age lah ibaratnya. Iya. Zaman kegelapannya The Rain gitu kan. Pada saat itu sampai akhirnya The Rain bisa kembali merangkak, berjalan dan berlari lagi seperti sekarang gitu. Itu caranya itu kayak gimana sih, Bang? Karena kan itu jelas gak mudah dong ketika orang udah jatuh di titik nol, untuk berusaha bangkit lagi kan pasti gak gampang gitu. Iya. Rain gimana tuh caranya? Ya, waktu itu sempat masa depan Rain itu benar-benar tanda tanya ya. Kita ini gimana ini? Jadi kondisinya waktu itu kita kontrak sama label habis. Terus manajer kita kabur gitu aja. Waktu itu manajer kita yang dulu nggak ada ngomong, ngilang itu aja, dan ternyata meninggalkan tanggungan yang lumayan yang harus kita selesaikan. Iya. Terus jadi kehilangan arah kita. Sementara waktu itu
kondisi industri musik Indonesia juga lagi, ya kita nggak mau jelekin siapapun apa. Intinya buat kita lagi kurang menyenangkan lah waktu itu. Entahlah pengaruh kitanya juga lagi jatuh gimana. Akhirnya sempat ya saya ngantor, Oh iya. terus Ipul pulang ke Jogja. Waktu itu kita udah pindah Jakarta nih. Terus Oke. udah inilah udah sibuk sendiri-sendiri. Tapi akhirnya kita pikir sayang banget nih udah kita bangun sekian lama. Kalau Ah, lama-lama kita biarkan saja memudar cuma karena hambatan-hambatan yang kita hadapi saat itu, ya sayang gitu. Akhirnya kita putuskan ya lah, kita nothing tulus aja. Kita bikin karya lagi, rilis karya lagi, meledak alhamdulillah. Kalau enggak berarti kita harus bikin karya lagi. Gitu aja terus gitu. oke. Sampai akhirnya tahun 2013 Ah, rilis single Terlatih Patah Hati. Udah itu jadi kayak terlahir kembali Drain gitu. momentumnya ya. Iya Momentum momentum, The iya. Drain. Oke. Tapi itu ngantor itu beneran bang? Oh iya, ngantor Itu lama saya. berapa lama bang? Lama saya ngantor, resign. Ngantor terus tahu-tahu Drain ada tur 2 minggu. Mana ada perusahaan ngasih cuti karyawannya 2 minggu buat tur gitu ya. Jadi ya udah resign, pindah kantor lagi. Tahu-tahu Drain ada jadwal rekaman agak lama, resign ya gitu. Sampai Wow. iya, sampai akhirnya udah bisa menemukan keseimbangannya lah. Jadi sempat ada masa di mana drainnya kenceng, tapi saya tetap bisa ngantor. Jadi waktu itu akhirnya dapat kantor yang fleksibel gitu, di Oke. mana uh, kebetulan yang bisa emang saya ikut dari awal di kantor itu, ikut bangun dari awal. Jadi lumayan bisa fleksibel, uh, sempat jalan berdampingan. Lama-lama saya yang nyerah harus pilih salah satu, capek nih. Uh, uh, berasa sih, berasa sempet 3 malah. Jadi drain, terus ngantor, malamnya siaran. Jadi Waduh. berangkat berangkat subuh, ngantor, pulang ngantor ke studio, Langsung maju tuh. siaran sampai tengah malam tuh. Terus Buset. drainnya weekend itu pasti. Weekend seringnya keluar kota. Terus weekdays kadang-kadang drain ada jadwal juga manggung, biasanya yang Jabodetabek, pensi-pensi kan sering weekdays tuh. Waduh. Nah, kalau pas ada jadwal weekdays ya ngantornya kadang cuma setengah hari gitu. Akhirnya yang dialami adalah pemasukan bulanannya meningkat drastis, Pasti itu. tapi kayak kehilangan arah malah, justru kayak nggak jelas lagi mana yang mau dicari gitu. Dan waktu Oke. buat keluarga juga menghilang banget. Waktu itu Pasti. saya mencari pembenarannya dengan wah ini kan mencari nafkah untuk keluarga biar keluarga senang gitu, tapi pikir-pikir ya kapan menikmatinya, saya sampai rumah udah tepar, udah Langsung tidur ya. akhirnya Besoknya saya pulang. iya, akhirnya saya lepas, udah nggak ngantor lagi gitu. Oh, wah, ini nih jujur gue baru tahu nih bang. Ternyata Drain pernah mengalami masa-masa ketika Drain istilahnya meredup lah gitu kan. Mm-mm. Ternyata sampai seperti itu ya gitu. Yang Iya, dulunya iya. mungkin tiap hari bisa dari panggung ke panggung, Oh akhirnya iya, Senin sampai Jumat ketemu komputer, heeh. meja, baru Iya, weekend tuh bisa seneng-seneng. iya. Orang dulu sempet saya nyari ijazah kok, Nathan, ijazah. Jadi kan nggak Ah, pernah yang namanya melamar kerja gitu. Terus oke. waktu Drain lagi terpuruk banget tuh umur saya tuh umur 30 kalau nggak salah, 30 apa 31 ya. Pokoknya Oke. udah kepala 3, belum pernah ngelamar kerja. Waduh, Terus backgroundnya anak band nih sebelumnya. Gitu. background anak band. Saya bikin CV nih, bikin Ah, CV kan, pendidikan lumayan lah, UGM, oke. lulus gitu. Terus pengalaman kerja. Jadi di CV itu saya tulis pengalaman kerjanya album pertama 2003, album kedua, ya itu saya anggap jadi pengalaman kerja. Nulisnya malah album. Habis gimana nggak punya pengalaman? Ah, Alhamdulillah keterima. Dulu pertama kali keterima kerja cuma jadi admin sosmed. dari internet. Itu tapi gonta-ganti terus ya akhirnya kan. Kayak tadi Iya, iya, dibilang. iya, iya. Sampai akhirnya ada siaran juga tuh. Iya. Nah, cuma pas di masa-masa kayak gitu, kalau nggak salah Drain nggak merilis lagu baru kan ya? Pas di saat-saat di Iya, masa-masa. iya. Waktu itu mah lagunya ya ada, tapi emang nggak populer ya, kita gimana ya, kita emang
kayak yang Nathan bilang tadi, momentumnya belum dapet gitu. Kalau saya sih selalu suka bahkan dengan lagu-lagu The Rain yang tidak populer, saya mah suka-suka aja ya. Karena Iya, emang gimana ya, kita kerjakan dengan hati gitu. Emang betul. ternyata nggak populer, ya sudah, tetap tetap jadi kebanggaan kita. Nah, Iya. memang sih begitu, Terlatih Patah Hati, terus Gagal Bersembunyi. Kedua lagu itulah terutama ya, rilis kan hanya dalam jeda setahun itu. Terlatih Patah Hati 2013, Gagal Bersembunyi 2014. Dua-dua lagu itu dapat nominasi cukup banyak award lah waktu itu. Emang keadaannya berubah banget. Tapi waktu itu saya masih ngantor. Saya putuskan Masih untuk tetap ngantor. ngantor. Iya, jadi Wih, akhirnya nemu keseimbangannya. Nah, nemunya itu tadi, kantornya kebetulan bangun bareng teman dari awal. Jadi kita oh, kita chip in startup ya jatuhnya ya. aha. Terus lumayan lama di situ, 4 tahunan apa ya, 4 tahun atau 5 tahun gitu. Sampai akhirnya titik saya memutuskan, oke, ini harus memilih nih. Iya, antara Uh, hidup kantoran atau uh, uh, apa yang sudah saya sukai sejak lama nih, iya. Kak. Tapi Ah. untungnya siarannya nggak tak lepas. Coba bayangin kalau siarannya tak lepas masa pandemi gini. Waduh, iya, 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 bener, bener, bener. Agak Iya, seret jadinya ya, malah makin seret. iya, Aduh. iya. Tapi pas di masa itu juga Dren masih ada di bawah naungan label nggak sih, Bang? Apa emang Enggak. udah Jadi keluar? Oh, udah keluar. udah independen. Jadi 2000 pas Oke. Terlatih Patah itu proyek independen pertama kita. Akhirnya Ah, kita iya. putuskan, ya wah, ayo ngindi aja ngindi gitu. Terus kita pelajari lagi semua ilmunya, kan sudah cukup lama di bawah naungan major label, ya lumayan lah. Oke. Relasinya juga sudah lumayan. Alhamdulillah kita menjaga hubungan baik dengan teman-teman media, Oke. dan itu membantu kita di saat-saat berat. Kita ngirim press release, ngasih materi ke radio, jadinya diputerin, terus bisa nongol di banyak program Ah, yang ya. membantu lah, ya gitulah kira-kira. Oke. Nah, itu juga ketika sudah dapat momentum tuh Dren kembali, itu kan ngajak teman-teman dari apa Jogja juga ya, teman-teman musisi dari Jogja lah, Oh, ya, teman-teman Endang Sukamti gitu Endang kan, Mas Sukamti, Erik, ya, itu ya. shout out buat Mas Erik, itu memang wah pas lagi happening banget tuh orang-orang ngeliat wah gila Jogja powernya jadi gede banget gitu kan pada saat itu gitu. Terus The Iya, Rain juga muncul dengan Terlatih Patah Hatinya. iya. Pada saat itu sebenarnya ide untuk memunculkan si Terlahir Patah Hati dan akhirnya The Rain memutuskan ayo gas lagi lah gitu kan. Uh, Itu sebenarnya dari teman-teman The Rain sendiri kah atau dari teman-teman musisi Jogja ya, pada saat itu? dari The Rain ya. Lagu itu sendiri jadi waktu saya lagi mentok-mentoknya bikin lagu, lagi ngerasa kayak, Hmm. waduh, karirku berakhir ini sebagai penulis lagu, udah nggak bisa bikin lagu lagi gitu. Oke. Ternyata malah di saat itu lagi duduk di teras kontrakan di daerah Pisangan, Jakarta Ah, ah. Timur, terus lagi duduk-duduk gitu, tahu-tahu sudah awalnya refnya dulu kalau nggak salah, Terlatih Patah Oh, dapat Hati. dari Ref nih. uh, uh, Hmm. uh, oh, yang pertama ini nih, pertama kata-kata Barisan Para Mantan dulu kalau nggak salah. judul Oke. judul lagu itu, judul aslinya justru Barisan Para Mantan. Oh, Kalau masih bukan Terlahir Patah Hati. bukan Terlatih Patah Hati, jadi Barisan Para Mantan. Nah, setelah jadi, berasa wah kok pede sama lagu ini ya, kasih denger ke anak-anak Drain Ah, suka, kita bongkar pasang sampai 4 atau 5 aransemen, sampai akhirnya nemu yang paling pas, sampai kita rekam masternya, udah hmm. jadi semuanya, musiknya, Ya. vokalnya udah jadi, tapi di bagian refnya kok kita ngerasa kok ada yang kurang pas gitu, kurang pas kalau kita ngisi teriakannya gitu. Akhirnya ya udahlah, ajak siapa ya. Nah, waktu itu kepikiran ajak anak-anak yang Sukamti aja. Kenapa? Karena emang sahabatan udah lama, dari sama-sama belum punya album, udah gitu sama-sama indie, jadi enak ngurus izinnya, nggak perlu ribet-ribet um, label gitu. Akhirnya Akhirnya. Hmm. akhirnya terwujud deh, kita kirim datanya ke Jogja, kirim Ipul The Rain buat nemenin mereka take, dan the rest is history lah. Benar-benar. Karena jujur, itu single sebenarnya memang dinantikan pastinya sama banyak orang gitu setelah sekian lama The Rain Iya, ibaratnya redup, akhirnya kembali iya, lagi melangkah. Terlepas dari visualnya yang kocak gitu, hook dari single itu juga memang
kalau menurut gue secara pribadi ya Bang ya, ada pas di semuanya pada teriak tuh, teriak rame-rame gitu kan ini. Iya, iya. Iya, iya. Itu setelah dari situ juga The Rain akhirnya lanjut ke single apa sih itu judulnya kalau nggak salah yang Gagal Sorot bersembunyi. Sepatu tuh ya? Gagal. Oh, yang itu hingga detik ini sama Iya, upaya maksimal juga. Sepatu Ah, juga. Banyak single kita yang sepatu-sepatu doang itu ngakalin budget sih sebenarnya. oke. Nah, untuk ngakalin budget juga kan, karena kalian berjalan secara independen lah, Iya, jalur indie istilahnya gitu kan. iya, Semua ide itu kalian kerjakan dan godok benar-benar sendiri kah gitu, secara mandiri iya, teman-teman The Rain aja gitu, atau iya. misalnya memang ada diskusi yang lain gitu Biasanya dari kita berempat dulu. Kita berempat. Kalau ide kreatif sih, terutama yang musik ya, biasanya kita berempat. Manajemen nggak ikut-ikutan biasanya. Tapi kalau udah bahas konsep konser, konsep video klip, nah itu baru bareng-bareng. Lebih lebih Oh, lebih banyak yang terlibat tim kita, tim intinya. Uh, tapi selalu idenya tuh ya dari anak-anak sendiri. Ide oke. awal. Setelah dari semua tadi ini ya Bang ya, gue sebenarnya pengen tahu juga nih Bang, teman-teman The Rain itu referensi musiknya itu aslinya apa aja sih gitu? Entah dari Bang Indra Iya, atau iya, masing-masing personelnya The Rain gitu. Karena iya, iya. gue yakin pasti nggak mungkin ngelotok di pop doang gitu kan. Iya, iya, iya. Dulu Aang Drain itu Ah, main drum di band metal di Jogja namanya The Pranter. Sebelum Drain ya, mereka sudah sempat rilis album gitu, Metallica banget. Ya, terus metal. Oke. kalau Ipul, ya, basis kita ngefans banget sama Skid Row, Waduh. Guns N' Roses. Ya sesuai usia lah ya, Iya, 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 iya. gitu. Iya. Kalau Iwan itu dia sangat ngefans sama The Beatles, makanya ini ya perbendaraan chordnya juga Lebih luas kaya. gitu, kayak harmoni gitu. Oke. Dan salah satu kesamaan saya sama Iwan tuh sama-sama suka Ah, band-band di pertengahan 90-an itu era-era post grunge lah. Jadi post grunge juga. ada Gin Blossoms yang Anywhere You Go I'll follow you down. Itu terus ada Counting Crows, Long Oh iya. December, there's reason to believe. Yang gitu itu sangat mempengaruhi kita di awal-awal ngeband. Ngeband. Heeh, Ah. heeh. Kalau gue sih jujur gue tahu kalau kayak band-band post grunge dari zamannya Puddle Mat doang tuh. Puddle Oh Mat, iya, pindah oh, sampai Nickelback gitu kan. iya, Nah, iya, 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 wah, mentok di Nickelback iya, lah karena Nickelback banyak banget yang kritik ya. iya, iya. Oke, oke, kita Kasian skip. ya, sabarlah, Kasian sih. Padahal sabar. enak loh lagunya. Entahlah ya, selera itu. Selera, balik lagi selera. Iya. Oke, kita skip yang ini soal-soal post grunge gitu kan. Nah, kalau misalnya nih ya, dari teman-teman Derin sendiri tuh apa sih hal yang menjadi titik paling krusial ketika kalian menciptakan sebuah lagu? Apakah memang pemilihan diksinya kah? Lirik-lirik yang harus puitis kah? Atau aransemen musik yang ini aransemennya harus ada kayak gini nih karena ini The Rain banget gitu. Ada Iya. nggak tuh? Ya semuanya penting ya Nathan ya. Tapi kalau Ya, kita memang selalu sampai saat ini sih selalu berangkat dari lirik. Terutama saya kalau yang lagu yang ya. saya bikin selalu bertutur. Karena mungkin memang dari kecil dengerinnya musisi-musisi yang liriknya bertutur, dengerin Ebit GAD, dengerin One Fals, Ah, ya jadi yang narasi, nah ya bernarasi. dari situ baru dibangun jadi notasi gitu. Dan Oh, ada kelebihan kekurangannya akhirnya mungkin banyak harus membuang kata yang tadinya kita sayangi banget, aduh ini bagus banget nih liriknya, tapi bagus harus ya. dibuang karena menyesuaikan notasi. Ah, oke. Tapi kelebihannya itu dia mungkin jadi mudah dicerna karena Betul. nyambung gitu. Nah, tapi banyak juga lagu-lagu yang kita sangat sukai yang ternyata dimulai dari notasi dulu gitu. Dan itu memang bukan kita kita nggak bisa melakukan itu. Saya pengen banget bisa bikin lagu nana 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 dulu gitu. Belum berhasil. Selalu dari lirik dulu gitu. Aduh, iya, iya, iya. Iya. Jujur, kalau misalnya, kalau gue nanya ke teman-teman gue nih bang, Hmm. memang kebanyakan rata-rata bikinnya dari notasi dulu sih. Itu Sebenarnya kebanyakan bagus dari bagus banget bener. karena biasanya
lagu yang dibikin dari notasi dulu biasanya cenderung lebih mudah disenandungkan karena logikanya bikinnya aja pakai bersenandung kan gitu. Iya. Nah, makanya lagu-lagu contoh aja lagu-lagu Peter Pan zaman dulu itu kan rata-rata kan notasi dulu dan itu Sebelum ada liriknya tuh. wah Yoi. Ramai gitu kuat banget. Memang dia repetitif jadinya, tapi kan memang seperti itu yang lebih mudah diingat Benar. gitu. Saya karena Benar. nggak bisa aja, kalau bisa sih pengen nyoba notasi dulu. Cuma sebenarnya ini Bang, kalau menurut gue juga sebenarnya benar ada nilai plusnya juga ketika kayak misalnya kita memulai dari kata-katanya dulu deh gitu kan. Nah, karena kenapa kalau dari kata-kata? Karena jujur kalau misalnya gue ngelirik band-band 2000-an ya gitu kan. Misalnya kan masa muda gue nih, masa bocah remaja gue itu kan mulai dari tahun 2000-an gitu. Banyak band atau musisi-musisi yang pada saat itu ketika kita dengarkan lagunya seakan kayak dia tuh lagi cerita gitu. Kayak kita lagi diceritain teman lah modelnya. Iya. Itu juga yang gue rasain ketika mendengarkan lagu-lagu dari The Rain gitu. Iya. Modelnya nih kayak belum saya dengerin naruh speaker atau nggak pakai earhead gitu. Dengerin lagu The Rain tuh kayak diceritain, gue kayak gini lagi, gue kayak gini nih kemarin gitu. Jadi sebenarnya tidak ada salah, tidak ada benernya sebenarnya kan ya. Iya. Ini saya lagi mau nyoba nih, bikin dari notasi dulu. Nggak tahu jadinya kayak apa. Lagi mau nyoba dalam beberapa hari ke depan. Ini hari ini nih anak istri tak titipin di tempat mertua supaya memang bisa fokus seharian. Oke. Ini fun fact-nya ya. Cara untuk membuat pikiran tetap segar gitu ketika ingin hal baru adalah dititipin anak dulu. Tapi tidak selalu berhasil. Pernah juga terus akhirnya malah bengong seharian. Apain ya? Jadi balik lagi ya, emang harus disiplin. Apa-apa itu harus disiplin ya Nathan ya. Termasuk bikin lagu. Nah, selain disiplin menerapkan protokol kesehatan, ketika kalian ingin melakukan hal yang kalian suka juga memang harus disiplin lah ya, teman-teman. Iya, kalau enggak targetnya susah tercapai ya, cuma dilakukan aja tapi diantarlah hasilnya gimana. Itu yang lagi saya mau lawan nih karena mungkin kelamaan di rumah terpengaruh oleh rasa malas ya, mungkin ya, entahlah. Saya juga nggak mau menjadi ini tuh alasan, tapi ini lagi mencoba melawan itu tuh biar bisa tetap produktif. Lagi nyoba bisa nggak ya satu hari setidaknya satu lirik, maksudnya satu lirik lagu jadi gitu, nanti notasinya nyusul gitu. Nah ini sampai sekarang sih belum terwujud ya, ini lagi dicoba nih. Oke, semoga segera jadi nih karena Amin. biar bisa rilis cepat gitu kan di tahun depan. Amin. Cuman Bang, sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi gitu, gue pengen sedikit nyelipin sedikit tantangan lah bisa dibilang gitu kan. Kayak tadi mini games. Ini namanya serba pertama nih Bang. Jadi Bang Indra bakal menjawab kayak apa ya, quick question, rapid question lah lebih tepatnya gitu kan. Tentang hal-hal pertama nih, misalnya kayak kapan pertama kali Bang Indra bermain gitar gitu misalnya. Dan nanti Bang Indra tinggal jawab aja. Oke, langsung aja kita ya Bang ya. Memori RAM ini prosesornya belum Intel ini. Masih Pentium ya. Pentium lah belum Core i nih. Iya. Oke, pertanyaan pertama dari serba pertama nih. Kapan pertama kali Bang Indra menonton konser? Dan konser apa? Tahun 1997, konser Dewa 19 di Pekanbaru. Pekanbaru? Itu yang main drum Wong Aksan, yang nyanyi masih Ari Lasso, album Pandawa 5. Oh, itu berarti Bang Indra terbang tuh ke Pekanbaru? Bukan, dulu saya SMA memang di Pekanbaru. Oh, SMA di Pekanbaru. Dari kecil di Pekanbaru. Lulus SMA baru hijrah ke Jogja. Oh gitu. Ya, itu keren banget konsernya. Ya, inget banget dulu jadi kayak semacam wartawan sekolah gitu. Jadi datang ke pressconnya mereka gitu, nanya-nanya ke Mas Dani pakai tulisan, pakai kertas gitu. Seru. Itu berarti yang kayak hasil liputannya ditaruh di mading sekolah itu bukan tuh? Iya, majalah sekolah waktu itu, bikin majalah sekolah. Itu seru banget sih emang. Iya. Mading tulisan kita dipajang tuh diliatin banyak orang. Iya. Ini ternyata konser ya. Oh, gokil. Nah, ini pertanyaan berikutnya nih Bang, dari serba pertama. Kapan pertama kali Bang Indra
mendapat bayaran gitu. Dan momennya seperti apa, juga berapa nominalnya tuh? Mendapat bayaran itu waktu eh, SMA, punya SMA. band zaman SMA, kita ikut festival band dapat juara harapan apa berapa gitu ya. Terus ada Oke. duitnya, kita beli efek gitar, Buset. dipakai bareng-bareng. Belinya juga bareng-bareng ke toko musik, nyobain. Terus dulu kan ya belum ada ini ya, internet ya. Jadi Betul. nggak nyari referensi susah banget. Jadi cuma dateng lihat nyobain yang itu kali, yang itu kali. Yang itu kali itu, yang itu. Ngeliat dari warna doang tuh. Nyoba. Akhirnya beli yang suka gitu. Terus ternyata setelah dibeli itu nggak cocok. Maksudnya beda banget itu. Ingat Mhm. banget nama efeknya Metal Zone. Hyper. Bukan Metal Zone, Oh, bukan Hyper bukan Metal Fuzz. Zone. Fuzz itu Oh, Fast, heeh. iya Hyper Fuzz dulu. Jadi kalau bawain dulu ada band namanya Bush atau ada beberapa lain cocok banget tuh. Tapi maksa, jadi sempit banget. Padahal kita pengennya efek yang bisa all round, harusnya beli kayak yang overdrive. Iya, Tapi yang ternyata orang ya ya. namanya juga nggak paham ya. Udah gitu Iya, iya. belinya, jadi beli bareng, jadi nggak jelas ini siapa yang punya ini, punya bareng efek. Itu Itu. kalau mungkin teman-teman yang lagi nonton Kapan Lagi Jarak ya, efek Fast itu suaranya lebih, kalau kasarnya bisa dibilang Bzzz. lebih busuk daripada Iya, iya. Iya, distorsinya iya. Metal Zone itu. Iya, dia cuma bzzz, bzzz, Bener, bzzz, bener. gitu. Tapi efek itu banyak dipakai band-band tahun-tahun 90-an, terutama di grunge Iya. lah. Iya. Nah, Iya. dan pada saat itu berarti teman-temannya apa Bang Indra, termasuk Bang Indra juga Ya. belinya berdasarkan warna dan bentuk berarti ya. Iya, sama namanya kayaknya Fuzz, kayaknya Wah, keren ini ini. garang banget nih. Maklum karena kita waktu itu masih anak-anak kecil ya dan tampangnya pada mencurigakan, kita nggak boleh nyobain waktu itu di toko musiknya. Oh, Jadi cuma boleh nunjuk, nebak-nebak oke. doang. Oke. Nah, kita beralih nih dari dunia-dunia efek itu dan bayaran pertamanya Bang Indra. Pertanyaan berikutnya nih dari serba pertama. Pertama kali konser yang benar-benar meyakinkan kalian bahwa The Rain bisa menjadi besar itu kapan tuh? Jogja tahun 2001 ya, Jogja 2001. 2001 itu waktu pertama kali kita pakai nama The Rain. Tepatnya 31 Desember 2001. Acara malam tahun baru, tempatnya Lembah UGM. Kita Oke. manggung, hujan rintik-rintik. Waktu itu udah mulai banyak yang nyanyiin lagu The Rain. Mainnya malam. Waktu itu ngerasa, oke nih bakal jadi sesuatu nih kita nih gitu. Harus kita jadiin sesuatu yang panjang gitu. Dan itu kenapa akhirnya sampai tanggalnya aja masih teringat sampai sekarang tuh ya Bang ya. Iya, iya, iya. Itu benar-benar momen banget tuh kayak gitu. Iya. Oke. Yang berikutnya nih. Kapan pertama kali kalian ke Jakarta sebagai The Rain? Wah, ini cakep banget. Jadi akhirnya kita ke Jakarta itu waktu tanda tangan kontrak tahun 2003. Kita akhirnya rilis album pertama tahun 2003, tanda tangan kontrak bareng, dan itu sejujurnya saya nggak baca kontraknya, nggak ngerti. Dan tahun segitu mah ya senang-senang aja gitu. Wah, tanda tangan gitu. Oke. Terus Gejolak kaula muda lah ya. ya dan habis itu terus ngapain ya ini ya? Ya inilah waktu itu bingung apa yang akan terjadi setelah ini gitu. Tapi nggak lama setelah itu kita masih bolak-balik Jogja karena ngerasa lebih nyaman tinggal di Jogja sampai akhirnya pada 2007 baru kita memutuskan untuk hijrah ke Jakarta. Oke. Jadi itu pertama kali benar-benar komplit itu ya pas tanda tangan kontrak. Oke. Nah, ini Bang Indra. Ini pertanyaan terakhir dari sebab pertama nih ya. Pertanyaan terakhirnya adalah, kapan nih pertama kali teman-teman The Rain menonton diri sendiri di TV? Itu sudah pasti setelah album pertama rilis tahun 2003. Jadi
acaranya itu zaman masih ada MTV Ampuh. Di itu Ah, ah. best tuh Iya, iya. itu. Iya, jadi itu kan waktu itu kayak salah satu tolak ukur gitu. Kalau band udah diundang jadi host tamu di MTV Ampuh, berarti ya ginilah gitu. Dapet lah. Ah, Dan waktu itu lupa saya 2003 atau 2004. Akhirnya kita dapat, kan itu taping ya, nggak langsung. benar Nah, benar. waktu itu tayang, wah itu rasanya. Asli. Kita masuk MTV, guys. Bener. Karena Ah, pada saat itu kan MTV kayak jadi apa benchmarknya musik, iya, salah satu benchmarknya lah, tolak ukurnya iya, musik iya, yang iya, happening di Indo tuh MTV Ampuh. iya. Itu waktu itu Dan kan ngelihat sebagai, maksudnya bukan video klip ya. Kalau video klip betul. pertama kali ngelihat itu, kalau nggak salah di Antv dulu, Antv, lupa deh pokoknya dulu ada Bursa Musik Indonesia apa itu dulu. Bukan Planet Galuh Remaja pokoknya. Planet Remaja Planet juga. Remaja bener. Wah itu juga salah satu yang awal-awal tuh. Iya benar 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 Oh, benar. Sama yang ini, Club and Gaul tuh. sama ini Hah? di Indosiar dulu ada namanya, aduh, Program lupa. musik juga tapi tuh. Program musik, dan wah itu luar biasa pokoknya kalau main di situ. Dan mainnya live ya, itu live. Oke. Jadi bukan playback, bukan minus one, nggak live beneran. Itu tanggung jawabnya tuh harus benar-benar nyata tuh ya. Sebuah Iya band iya kalau tampil live. iya iya. Oke deh, Bang Indra. Nah, itu tadi semua pertanyaan dari sebelah pertama nih. Kalau misalnya gue minta sedikit nih Bang, boleh nggak sih Bang Indra nyanyiin lagunya The Rain? Yang mana aja boleh dah itu. Atau mungkin salah satu lagu yang dibawain di setlistnya di konser kemarin gitu. Siap siap. Boleh. Hey, apa kabarmu jauh di sana? Tiba-tiba teringat cerita yang pernah kita upayakan. Kupikir aku berhasil melupakanmu, berani-beraninya kenangan itu datang tersenyum. Wih, itu emang. Anthemic banget tuh lagu tuh. Bener-bener ngajak Makasih, singkong. makasih. Oke, thank you buat Bang Indra. Ini Sama-sama, Nathan. pertanyaan final dari gue kali ya Bang ya, gitu untuk The Siap. Rain. Setelah 19 tahun bersama, terus kemarin teman-teman The Rain juga menggelar konser gitu kan. Kira-kira nih, The Rain akan berpikir untuk bubar nggak sih? Kesepakatan kita adalah Ah, selagi kita masih bisa manggul gitar gitu, oke. walaupun orang-orang udah lupa nama kita, tapi kalau kita masih ingat chordnya, masih bisa kumpul berempat, walaupun mungkin bukan untuk orang lain, tapi cuma kumpul keluarga aja, terus genjrengan gitu, ya insya Allah kita nggak bubar. Oke, jadi mau sampai kapanpun, The Rain akan selalu ada lah ya. Amin, amin, amin. Oke, amin pastinya. Dan thank you banget untuk Bang Indra atas waktunya Sama-sama, di Nathan. hari ini, yang udah join Kapan Lagi Jaga Jarak. Ya, Sukses makasih. terus ya buat teman-teman The Rain, salam buat teman-teman The Rain juga. Dan pastinya kita menunggu untuk gebrakan baru dari teman-teman The Rain di tahun mendatang. Gitu. Amin. Thank you. Sehat-sehat teman-teman semua di sana. Oke. Mudah-mudahan tetap produktif. Amin. Amin. Semoga kita semua tetap produktif dan pastinya ini kelar. Thank you Bang Indra. Thank you, Jabat Erat. Thank you. Oke, jadi itu dia teman-teman obrolan kita di siang hari ini bersama Indra dari The Rain gitu. Gue benar-benar banyak mendapat hal-hal yang mengejutkan dan gue baru tahu gitu ternyata tidak mudah untuk menjalani apa ya, untuk berada di posisi The Rain gitu ketika berada di industri musik gitu kan. Semoga obrolan siang hari ini juga menjadi hal yang baru mungkin untuk teman-teman gitu kan dan bisa mengobati sedikitlah rasa rindu kalian dengan suara atau lagu dari The Rain karena tadi kan udah dibawain secara langsung tuh salah satu lagunya. Dan yang pasti gue juga pengen ngingetin ke teman-teman yang lagi join ini Kapan Lagi Jaga Jarak. Gak usah khawatir kalau misalnya kalian tadi telat untuk joinnya gitu. Ketinggalan apa aja nih yang udah diobrolin gitu kan. Kalian nanti masih bisa nonton di video.com gitu kan. Dan juga gue pengen ingetin kalau misalnya teman-teman
masih harus beraktivitas di luar rumah, berkegiatan di luar rumah, tetap ingat pesan ibu untuk selalu memakai masker, tetap menjaga jarak, hindari keramaian, dan pastinya rajin cuci tangan. Karena hal-hal seperti itulah yang akan membantu kita gitu kan untuk menjaga diri dari ancaman virus COVID-19 ini, dan yang sudah jelas kita menjaga orang-orang terkasih di sekitar kita juga gitu dari si COVID ini. Ya, semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali ke true normal. Dan gue juga pengen ngucapin ke teman-teman selamat tahun baru kali ya gitu. Walaupun ini masih tanggal 23 gitu. Cuma untuk teman-teman yang ingin merayakan tahun baru, gue pengen mengucapkan selamat tahun baru juga. Yang pasti tetap mengikuti protokol kesehatan kalau kalian ingin merayakannya gitu kan di luar rumah. Oke? Jadi sampai jumpa di kapan lagi jaga jarak yang berikutnya atau di program-program berikutnya. Gue Nathan, pamit. Bye-bye.